Selamat datang di presentasi kami tentang Vibrio harveyi dan penyakit bakteri pada ikan. Kami dari Grup H dengan anggota Alvin Dwi Hanafi, Ananda Alim Gunaya dan Rian Sri Lestari. Untuk memahami patogen ini lebih dalam, mari kita lihat klasifikasinya. Berdasarkan literatur dari Greenwood dan rekan-rekan pada tahun 1995, bakteri Vibrio harveyi diklasifikasikan ke dalam kingdom Prokaryota, divisi bakteria, dan family Vibrionaceae. Bakteri ini termasuk dalam genus Vibrio. Pada slide ini, Anda juga dapat melihat gambaran mikroskopis dari koloni bakteri ini. Infeksi Vibrio harveyi dapat menunjukkan gejala eksternal dan internal yang parah pada ikan. Secara eksternal, ikan dapat mengalami lesi kulit ulkus, borok, hingga perdarahan, petechiae, di area kulit, pangkal sirip, dan perut. Sering juga ditemukan mata keruh, kerusakan kornea, hingga mata menonjol, eksoftalmia, serta sirip rusak dan sisik rontok. Ikan juga akan tampak lesu, letargik, berenang tidak normal, kehilangan keseimbangan, atau disorientasi. Sementara gejala internal mencakup hati dan ginjal membengkak, limpa membesar, splenomegali, perdarahan pada organ dalam, sepsis internal, dan radang usus, enteritis. Vibrio harveyi diklasifikasikan ke dalam kingdom Prokaryota, divisi bakteria, dan family Vibrionaceae. Bakteri ini termasuk dalam genus Vibrio. Pada slide ini, Anda juga dapat melihat gambaran mikroskopis dari koloni bakteri ini. Secara karakteristik, Vibrio harveyi merupakan bakteri gram-negatif berbentuk batang, rod-shaped, yang motil dengan flagel polar tunggal. Ia tergolong halofilik, yang berarti membutuhkan garam laut, dan bersifat fakultatif anaerob. Bakteri ini tumbuh optimal pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Ciri khususnya yang paling menonjol adalah kemampuannya menghasilkan bioluminesensi, yaitu bercahaya di tempat gelap, karena adanya lux operon. Bakteri ini hidup di perairan laut dan dapat menyebabkan penyakit fibriosis yang ditandai dengan ulkus kulit, perdarahan, dan mortalitas tinggi pada ikan dan udang. Vibrio harveyi didukung oleh beberapa faktor virulensi genetik. Yang pertama adalah gen TOX, yang berperan meregulasi ekspresi gen virulensi lain, penting untuk patogenitas bakteri. Faktor krusial lainnya adalah gen hemolisin, VAH. Gen ini menghasilkan eksotoksin yang disebut hemolisin, yang berfungsi merusak membran sel darah merah, eritrosit, dan menjadi mekanisme utama perusakan jaringan pada inang. Selain itu, ada gen GAIRP yang terkait dengan aktivitas topoisomerase dan juga mungkin berkontribusi pada virulensi. Vibrio harveyi dikenal memiliki host range yang luas, menginfeksi berbagai jenis hewan akuatik seperti ikan, koral, tiram, lobster, udang Lithopenas vanamei, ikan snook, baramundi, hingga bandeng dan kuda laut. Secara distribusi geografis, bakteri ini tersebar luas di perairan laut, termasuk di sepanjang pantai utara Jawa, mulai dari Tuban, Gresik, Sidoarjo, hingga Banyuwangi, dan juga ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Filipina. Vibrio harveyi terjadi melalui transmisi horizontal. Mekanisme utamanya adalah melalui kontaminasi air pada media budidaya dan kontak langsung dengan larva atau hewan yang terinfeksi. Selain itu, bakteri dapat menular melalui lingkungan yang terkontaminasi atau melalui pakan yang terinfeksi. Untuk mendeteksi keberadaan bakteri ini, terdapat dua metode utama. Yang pertama adalah metode kultur bakteri, di mana sampel dikultur pada media TCBS agar koloni V harveyi pada media ini umumnya berbentuk batang dan terlihat berwarna kuning. Metode kedua adalah metode deteksi hemolisin yang mendeteksi gen spesifik bakteri. Hemolisin dapat dideteksi dalam rentang 3 hingga 12 jam setelah infeksi, karena setelah lewat 12 jam, keberadaannya sulit terdeteksi melalui elektroforesis.
Slide ini menampilkan hasil deteksi hemolisin menggunakan metode PCR pada benur udang windu. Gambar A dan B menunjukkan pita DNA, di mana pita yang muncul menandakan hasil positif keberadaan gen hemolisin. Terlihat pada hasil ini, gen hemolisin masih dapat terdeteksi pada pemaparan 3, 6, dan 12 jam. Namun semakin sulit dideteksi pada pemaparan 24 jam dan selanjutnya, menvalidasi bahwa deteksi optimal memang berada pada 3-12 jam pertama infeksi. Gambar ini memperjelas metode kultur bakteri. Terlihat koloni bakteri pada media TCBS agar. Koloni Vibrio harvey umumnya ditandai dengan warna kuning, ditandai A pada gambar. Secara morfologi, selnya berbentuk batang pendek dengan sumbu lurus atau melengkung. Selain itu, hasil uji biokimia menunjukkan bahwa bakteri ini positif pada uji katalase, oksidase, dan motilitas. Infeksi V. harvey dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, antibiotik alami. Salah satu yang efektif adalah bawang putih, Allium sativum. Kandungan alisin di dalamnya bersifat imunostimulan dan mampu meningkatkan kadar leukosit sehingga meningkatkan kekebalan tubuh ikan. Kedua, vaksinasi. Vaksinasi dapat diberikan secara oral, perendaman, atau injeksi, dan bertujuan untuk meningkatkan sistem imun serta ketahanan terhadap infeksi V. harvey. Ketiga, bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang secara spesifik dapat menginfeksi dan menghancurkan bakteri. Pendekatan ini terbukti mampu menekan jumlah V. harvey secara signifikan dan mengurangi angka kematian. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam penyusunan presentasi ini. Kami merujuk pada beberapa jurnal ilmiah, terutama yang membahas ekstrak bawang putih, deteksi hemolisin, dan studi mengenai fibriosis. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian. Kami persilakan jika ada pertanyaan terkait materi Vibrio harvey ini.